Bismillahirrahmanirrahim. Wa unsun fil qabri, bahwa salat itu tiang agama memiliki 10 keutamaan. Maka keutamaan yang keempat adalah bahwa salat itu unsun fil qabri, memberikan ketenangan di alam kubur. Wa manzilur rahmati, dan yang kelima, salat itu tempat turunnya rahmat. Wa miftahus samai, dan yang keenam, salat itu menjadi kunci dibukanya pintu langit. Ruwiya, diriwayatkan, annahu, bahwasanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, as-salatu qurbanu kulli taqiyyin. As-salatu, salat itu, qurbanun, kalau kurban dimaknakan ibadah kurban, ya ibadah kurban. Tapi kalau kurban dimaknakan taqarrub, taqarrub, salat itu alat mendekatkan dirinya kulli taqiyyin, tiap-tiap orang yang bertakwa. Rawahul Qudha'i, meriwayatkan hadis Imam Al-Qudha'i an Aliyin, dari Sayyidina Ali. Wasaqlul mizani, dan salat itu menjadi pemberat timbangan. Wa mardhatur rabbi, jadi yang ketujuh, salat itu menjadi pemberat timbangan. Dan yang kedelapan, mardhatur rabbi, salat itu adalah alat meraih ridhonya Rabb, yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Ruwiya, diriwayatkan, annahu, bahwasanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, telah bersabda, ma min halatin yakunu 'alaiha al-'abdu ahabba ila Allah ta'ala min ayyarahu sajidan yaghfiru yughfaru wajhahu, apa ini, ya, yu'affiru, affaro, yu'affiru, yu'affiru, menempelkan, wajhahu, mukanya, fit turabi, di tanah, yaitu di tempat sujud. Rawahu Tabrani, meriwayatkan hadis Imam Tabrani. Nah, sampai di situ dulu. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kembali kita mendapatkan nasihat-nasihat, yang nasihat ini datangnya langsung dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menasihati kita bahwa salat itu tiang agama. Maka setiap orang Islam wajib melaksanakan salat 5 waktu. Kalau orang Islam melaksanakan sholat 5 waktu, berarti agamanya berdiri tegak. Berarti orang punya agama. Ya. Kalau orang sholat 5 waktu, berarti dia punya agama. Kalau orang itu meninggalkan sholat 5 waktu, berarti agamanya nggak ada tiangnya. Rumah tanpa tiang nggak bisa berdiri, ya. Agama tanpa tiang nggak bisa tegak. Maka orang yang sholat berarti dia punya agama. Sebaliknya, orang yang meninggalkan sholat berarti dia merobohkan agama. Nanti di akhir-akhir ini dibahas. Nah, ternyata sholat itu memiliki 10 faidah, memiliki 10 keutamaan. Keutamaan sholat yang keempat adalah bahwa
sholat itu memberikan ketenangan bagi si pelakunya ketika dia nanti sudah masuk ke alam kubur. Ada orang nanya, Ustadz, tuh kuburan kan tenang semua. Iya. Nggak ada yang kelihatan berisik, nggak ada yang bergerak, kan tenang semua. Berarti yang sholat, yang nggak sholat, yang orang Islam, yang orang luar Islam, tenang semua dong di sana. Ya. Perlu kita jelaskan bahwa yang di sini nih, ya, di samping kita Belasonoan dikit, ya, namanya TPU Kemanggisan, Taman Pemakaman Umum Kemanggisan. Itu kuburan, ya. Kalau itu namanya kuburan. Kuburan itu buat menyimpan jasad, karena memang jasad kita asalnya dari tanah, pulang kembali ke tanah. Nah, karena kita ini manusia bukan makhluk bumi, kita makhluk langit, maka proses kelahiran dan proses kematian itu dibedakan dengan makhluk yang lain. Kalau makhluk lain begitu lahir jebrol itu langsung nyari makan. Kalau manusia lahir jebrol diurusin sama orang tua, butuh adaptasi terhadap lingkungan. Telur ayam netes, ya, pecah kulit cangkangnya, kiyak, begitu sudah kering badannya, dia lari cari makan, karena dia makhluk bumi, ya. Karena makhluk bumi tidak perlu adaptasi, begitu lahir jebrol langsung bisa bisa adaptasi langsung dengan alam. Telur itik, ya, begitu netes, kiyik, kalau sudah kering badannya, begitu lihat air berenang. Siapa yang ngajarin itik berenang? Nggak ada, karena memang ini dunianya dia. Iya. Kalau kita mau berenang, jangan coba-coba kalau nggak belajar, kelelep kita, tenggelam. Oh. Nah, itu bukti bahwa kita ini bukan makhluk bumi. Berproses, belajar dulu supaya bisa adaptasi dengan lingkungan. Prosesnya lama. Dikatakan dalam Al-Quran itu sampai 2 tahun. Hamluhu wa fisaluhu salasuna syahron. Dari diproses di kandungan sampai lahir, sampai disapih sama emaknya itu 30 bulan. 30 bulan berapa tahun? 2 tahun setengah, itu baru bisa adaptasi. Sebelum 2 tahun masih berproses, ya. Kalau lapar bisanya nangis, aus bisanya nangis, nangis, kencing nangis, udah nangis doang, ya. Bisanya nangis doang, ya. Coba ada nggak tuh kambing lahir jebrol dari perut biangnya terus nangis? Nggak ada. Mbe, ntar dijilatin sama induknya tuh. Begitu kering, berdiri, latihan jalan, langsung lah nyari rumput. Masya Allah. Nggak ada di bedong, ya. Nggak ada dimandiin. Ya. Ya. Kenapa bayi di bedong? Biar kakinya lempengan, tangannya lempengan, gitu. Anak kambing nggak ada yang di bedong. Nah, ini contoh. Ya. Hatta anak kebo, anak sapi, anak gajah itu lahir jebrol, begitu bangun dari, ya,
dari tempat lahirnya itu langsung jalan lari nyari makan. Karena apa? Dia memang makhluk asli penghuni bumi. Nah, kalau kita makhluk alien, makhluk langit, ya, aslinya kita penghuni surga. Tapi karena kakek kita, nenek kita bermigrasi ke dunia, maka lahirlah kita di dunia. Kenapa bapak-bapak, anak-anak bapak ibu lahir di Jakarta? Karena bapak ibu hidupnya di Jakarta. Ya. Coba kalau hidupnya di Pekalongan, lahirnya di Pekalongan. Ya. Hidupnya di Kebumen, ya Kebunemen itu. Ya. Nah, kenapa anak-anaknya lahir di Jakarta? Karena migrasi ke Jakarta. Coba Bapak Adam, Ibu Hawa dulu ya nggak melakukan kesalahan makan buah larangan, boleh jadi kita ada di surga. Berarti kita aslinya makhluk surga. Maka kita disuruh nyari jalan untuk pulang kampung, yaitu pulang ke surga. Kalau kita nggak nemu jalan pulang kampung, jalannya nyasar, bukan sampai ke surga, nyemplung ke neraka. Itu begitu. Nah, ini satu contoh. Mati kita berbeda dengan makhluk lain. Makhluk lain bahasanya mati. Kalau kita bahasanya meninggal dunia. Tuh. Meninggal dunia, meninggalkan alam dunia. Tuh, kalimatnya aja dibedakan. Kalau binatang ya, sudah mati namanya bangkai maitah. Tapi orang begitu mati namanya mayit atau jenazah. Ya. Kok beda, kan bangkai-bangkai juga. Bahasa Arabnya mayit. Kalau binatang maitatun. Kita mayitun. Kalau binatang mati nggak ada istilah, paling ya bangkai aja. Kalau orang mati berganti nama, titelnya jadi almarhum. Maka titel yang tanpa sekolah adalah titel terakhir, namanya almarhum. Kalau laki-laki almarhum, perempuan almarhumah. Kalau banci aluminium. Iya, bingung kan? Ya, almarhum apa almarhumah dia? Iya. Ya Allah, yang mandiin siapa itu? Orang laki apa orang perempuan itu? Iya, begitu suruh mandiin orang perempuan, barangnya nongol, kabur tuh yang mandiin. Iya, Masya Allah. Dulu saya pernah diminta mandiin, ya, ada pasangan, ya. Orang sih tahu bahwa dia itu pasangan laki-laki sama laki-laki. Begitu pasangan yang istrinya itu meninggal, ke rumah, Ustaz tolong mandiin pasangan saya. Nggak bilang istri saya, ya. Kalau bilang istri saya kan saya nggak mau, perempuan gitu. Tolong mandiin pasangan saya. Saya pura-pura blow on aja. Bukannya perempuan Pak? Enggak, laki-laki. Benar, sumpah Pak Ustadz, demi Allah laki-laki. Kita padahal udah tahu itu. Ya udah sekarang gini Pak, saya siap mandiin. Ntar kalau saya mandiin, saya geragapin ada barangnya, saya terusin. Kalau nggak ada barangnya, gue tinggal lah. Biarin terusin sama orang perempuan, kata saya gitu. Iya, ya Allah, itu pernah kejadian begitu. Nah, itu bukti bahwa kita bukan makhluk bumi. Kemudian kalau binatang dibuang, ya, tikus ya dilempar ke jalanan, dilindes-lindes motor, tuh saya nggak setuju itu. Kalau tikus mati atau bapak bunuh tikus, itu ambil plastik, bungkus plastik kresek, taruh di tong sampah, biar kebuang sama tukang sampah di tempat sampah sana.
Tapi kalau dilempar di jalanan, kelindes-lindes motor, apalagi musim hujan, ya Allah, rasanya nggak nyaman. Udah begitu sebelah-sebelahnya warung nasi, warung makan, ya, di depannya bangkai tikus belecetan, ya Allah. Kayaknya kurang pas banget deh. Nggak pas banget, bukan kurang pas ya. Ya binatang apes-apesnya, kucing mati ya dikubur ya. Sengubur-nguburnya ya. Nggak mesti di tempat penguburan ya. Apalagi kucing mati kelindes motor, yang kelindes sudah ketakutan aja, waduh bakal celaka ini ya, nabrak kucing gitu. Ya padahal mah ya, binatang mah nggak ada yang ngualatin, nggak ada, cuman jadi bahasa orang-orang dulu aja, hati-hati lu nabrak kucing ya. Makanya begitu ada kucing nyebrang berani ngerem kenceng sampai jatuh, giliran orang yang nyebrang malah ditabrak. Kenapa? Habis kalau kucing kan takut kualat gitu ya. Itu keliru begitu. Orang dikuburkannya di tempat penguburan yang layak. Ada proses cara mengubur. Enggak begitu mati langsung dikubur, enggak. Dimandikan dulu, dikafankan ya. Terus kemudian disolatkan. Sesudah disolatkan baru diangkat dan dikuburkan. Terus sesudah dikuburkan didoain nggak? Katanya nggak nyampe. Ya, bacain Fatihah, Qul Falaq, An-Nas, ayat kursi didoain. Katanya nggak nyampe. Nyampe nggak kira-kira? Yakin saya nyampe. Kalau nggak nyampe balik itu. Kayak tukang paket. Tukang paket kalau nganterin paketan bapak nggak di rumah, nggak ada orang di rumah, ya balik lagi itu. Nah kita ngirim Fatihah, ngirim doa, nggak ada yang balik lagi ke kita, berarti nyampe gitu. Kalau nggak percaya ya mati aja, ntar saya kirimin. Susah amat ya. Ya papa bilangnya nggak nyampe, ya, bid'ah lah apa segala macam lah. Orang tahlilan bid'ah ya. Baca Yasin bid'ah, padahal dibacakan Quran. Tahlilan kan ya isim masdar dari kata halala yuhallilu tahlilan ya. Mengucap kalimat la ilaha illallah. Nah kalau nggak boleh, padahal orang yang terakhir kalimat matinya baca la ilaha illallah, Rasulullah menjamin dakhalal jannah. Berarti kalau tahlilan nggak boleh, itu berarti melarang orang masuk surga. Kan jadi bahaya. Udahlah ngucap la ilaha illallah doang, kagak ada ongkos, masa kagak boleh. Didoakan, dibuat peringatan ya. Supaya apa dibuat peringatan? Ngingetin kita juga bakal pada mati. Terus kemudian bahwa orang mati itu bawa amal masing-masing. Kalau amalnya baik, maka di sana akan mendapati unsun, akan mendapati ketenangan. Sekarang begini, kita hidup di dunia. Kalau kita ingin hidup di dunia itu tenang, ya, secara umum, ketenangan orang hidup di dunia itu badannya sehat, ya. Tempat tinggalnya ada, duitnya ngantongin terus gitu. Itu enak hidupnya, tenang dia. Iya. Tapi kalau badan sakit-sakitan, rumah ngontrak kagak bisa, numpang tempat saudara, bagaimana mau tenang? Iya, duit kagak gablek, la ilaha illallah. Yang ada ya tambah sakit. Nah itu di dunia. Nah besok di sono ya, di alam kubur ya. Kalau tadi fisiknya kuburan ya, non fisiknya adalah alam kubur. Alam kubur itu disebutnya barzakh, alam penantian ya. Menanti, menunggu sampai datangnya hari kiamat.
Kira-kira di sana ada kehidupan apa enggak? Di alam kubur itu ada kehidupan apa enggak? Ada. Ada, malah lama tuh kata bapak kita. Lama. Buktinya yang ya kakek nenek kita, buyut-buyut kita itu sedang ada di alam kubur sana. Berarti kalau di alam kubur itu ada kehidupan, ada kenikmatan, ada kesulitan apa tidak? Ya kayak hidup di dunia aja. Kita di dunia ini ada yang nikmat, ya, seneng, yang tadi syaratnya punya duit, ya, nggak kerja sih, tapi kontrakannya 30 pintu, gitu kan, itu udah nikmat itu. Iya, adem udah. Ya, 1 pintu 2 juta, ya, kali 30 pintu, berapa itu? 60 jeti. Oh, Masya Allah, kipas-kipas. Hidupnya mah masjid rumah udah enak. Tapi kan bikinnya kontrakan 30 pintu itu kan capek dulu. Capek dulu, nggak tiba-tiba ya metak-metakin tanah siapa ya. Ini tanah Tuhan, enak aja tanah Tuhan. Ya, kata teman-teman kita yang dari sana Madura tuh, datang ke Jakarta ada tanah kosong bikin abrak-abrak. Pak, gimana Pak, itu tanah gua? Enggak Pak, ini tanah Tuhan katanya. Tanah Tuhan. Main patok gak bisa tuh, kudu dibeli dulu, dibangun dulu. Dari mana? Kerja keras dulu. Maka masih muda itu jangan poya-poya. Masih muda ya semangat mencari bekal di hari tua. Adapun urusan ibadah, semangat mencari bekal di hari kemudian. Ada hari tua, ada hari kemudian. Kemudian itu sesudah hari dunia, itu maksudnya hari kemudian. Kalau mudanya malas-malas, pingin punya kontrakan 30 pintu mah, ya nggak bisa kita hidup di gang kayak begini ya. Kecuali kalau kita lahirnya di komplek apa itu, ya lahir orang tua kita udah kaya, ya nggak tahu dah ya. Ya, tapi nggak kaya dulu. Ntar kalau orang tuanya mati baru kaya, namanya warisan. Berarti di alam kubur itu ada kenikmatan, ada kesulitan, sama persis kayak orang hidup di dunia. Di dunia dia punya kenikmatan berupa menikmati hasil kontrakan 30 pintu 60 jeti 1 bulan. Itu mudanya susah payah. Iya, hemat ya. Orang lain pada makan yang enak-enak, dia bilang mah enak mah di mulut, bukan di makanan yang mahal. Iya. Biar kata makanan mahal, mulutnya serawanan juga agak ada enaknya. Iya, serawanan ya, sariawan maksudnya. Iya. Ya, hemat, perih ya. Ya, perih ya. Terus akhirnya apa? Dari ngontrak ya bisa kebeli ya. Beli kecil digedein, udah gede udah cukup, ada orang butuh duit dikasih, ditukar sama tanah ya. Ntar baru dibangun 1 pintu, kan begitu. Nah kalau dapat hari ini habis hari ini, lah hari esok pakai apa? Iya, ntar bagaimana bisa mengumpulkan begitu. Itu di dunia. Orang di dunia pingin hidup tenang juga harus ada prihatin. Berarti di alam kubur sana, kalau kita pingin hidup tenang, kita juga harus prihatin. Harus kita pikirin buat bekal nanti di sana. Nah, pokok bekal di sana itu apa? Supaya hidup tenang di sana. Sholat 5 waktu. Dulu kakek saya ngajarin saya, orang hidup itu dorang pacul ya. Gagang pacul itu bahasa Jawanya dorang ya. Doran pacul ya. Doran pacul itu kata kakek saya, dongo karo pangeran ojo sampai ucul itu ya. Karena pacul itu sumber hidup untuk cari rezeki ya. Ya.
Doa kepada Tuhan jangan sampai lepas, karena itu sumber kehidupan hari nanti. Kuncinya adalah sholat 5 waktu. Jangan pernah tinggalkan sholat 5 waktu. Supaya apa? Kuburokum anisun, kuburan kalian nanti menyenangkan. Kuburan kalian menyenangkan, kalian di sana mendapati ketenangan, namanya na'imatul qabri, kenikmatan di alam kubur. Ada seorang yang dia bermimpi bertemu dengan gurunya, guru ngajinya. Itu dalam mimpinya orang-orang itu pada berebut makanan yang dikirimkan. Dia guru ngajinya itu nggak ikut berebut. Rumahnya rumah kaca, kemudian cahayanya terang, lalu makanannya di situ tersedia nggak habis-habis. Sampai yang mimpi itu terheran-heran, subhanallah, orangnya ramah, senyum, murah senyum, ketemu dengan muridnya dalam mimpi juga cuman senyum doang, nyengir gitu. Makanannya nggak habis-habis, beberapa nampan. Sementara orang lain itu nunggu waktu, Pak. Waktu Jumat, Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Dapat doa nih, berebut. Nanti malam Jumat ada yang baca doa, dapat kiriman, khususan ila arwahi jami' ahlil kubur minal muslimin wal muslimat. Lagi rebutan. Terbangun dia, ini anak murid dari tidurnya. Dia mengatakan, subhanallah, betapa guru yang mengajarkan ilmu dan yang paling utama mengajarkan tata cara baca Al-Quran itu pahalanya sungguh luar biasa. Guru ngajarin 5 orang, 5-5-nya jadi guru. Satu guru, satu murid yang 5 ini, satu murid dia punya murid lagi 20. Berarti 5 kali 20 berapa? 100 murid, 100 cucu murid. Dari anak murid bertambah cucu murid. 100 murid, satu murid punya cucu murid, punya murid lagi. 20 orang murid santri kali 100 berapa tuh? 2 juta murid. Itu tiap waktu, tiap saat Al-Quran dibaca. Bagaimana kirimannya nggak ngalir terus? Makanannya bernampan-nampan, dia tersaji di situ. Kenapa? Karena ada jariyah, ada ilmu yang pahalanya mengalir terus. Masya Allah, begitu. Makin ke bawah lagi, dari cicit murid, buyut murid, terus kesana. Maka orang yang paling banyak kenikmatan di alam kuburnya adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena semua kebenaran itu berangkat dari Rasulullah. Masya Allah. Nah, kita guru bukan, murid kadang-kadang kalau lagi demen ngaji, kalau lagi pegel, capek kagak jalan ngaji, kalau lagi kurang nyaman juga kadang kagak jalan ngaji, dapat murid dari mana kita? Maka kita kudu ngandelin amal kita sendiri, jangan ngandelin amal orang lain. Tuh ibu-ibu itu kalau baca selawatan sebelum mulai ngaji kan kalimatnya apa? Siapa ingin ke surga, pintu selalu terbuka, tak mudah dimiliki hanya oleh orang suci. Carilah pintu surga dengan amal sendiri. Jangan ngandelin orang lain, Pak, dengan amal kita. Kuncinya lewat sholat 5 waktu, supaya kita mendapatkan ketenangan di alam kubur. Sholat ketika kita
kerjakan, maka sholat itu adalah manzilur rahmat, tempat turunnya rahmat Allah. Maka orang-orang yang sudah sholat 5 waktu dengan baik, hidupnya diberikan ketenangan, diberikan rahmat, kasih sayang oleh Allah. Satu contoh, kebutuhan kita dalam sebulan itu banyak. Kalau dihitung secara matematika, ya, kebutuhannya itu jelas hitungannya, penghasilannya kakak jelas. Iya. Tapi buktinya setiap bulan cukup aja, rezeki mah ada aja. Nah, itu namanya sudah dibuka pintu rahmat. Lewat sholat kita 5 waktu muncul keyakinan bagi kita bahwa rezeki sudah diatur oleh Allah. Saatnya sholat harus berhenti mengerjakan dunia, harus mensegerakan melaksanakan sholat. Sesibuk apapun kita, begitu Allah memanggil hayya 'alas shalah, tinggalkan, segerakan melangkah menuju panggilan sholat. Kalau kita mendahulukan kepentingan Allah, maka Allah bakal mendahulukan kepentingan kita. Kalau kita mensegerakan, ya, mendekatkan diri kepada Allah, maka Allah akan mensegerakan apa yang menjadi kebutuhan kita. Percaya nggak, Pak? Percaya nggak? Iya, percaya nggak percaya dah situ dah. Nyatanya begitu kok. Kenyataannya begitu. Berarti kalau kita menunda-nunda, ya, tugas dan kewajiban kita menghadap kepada Allah, maka Allah pun boleh jadi akan menunda apa yang menjadi kebutuhan kita. Begitu sebaliknya. Maka kalau hidup ingin mendapatkan rahmat, jangan pernah tinggalkan sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu adalah, ya, pembuka kunci langit, ya, pembuka pintu langit. Keberkahan itu ada yang dari langit, ada yang dari bumi. Seperti membuka keberkahan langit bumi lewat sholat duha. Selesai sholat duha kan kita doa, Allahumma in kana rizki fis sama fa'anzilhu. Ya Allah, kalau rezekiku ada di langit, turunin ya Allah. Wa in kana fil ardi fa'akhrijhu. Seandainya rezekiku di dalam bumi, keluarin ya Allah. Wa in kana ba'idan faqarribhu. Ya Allah, kalau rezeki saya masih jauh, deketin ya Allah. Wa in kana mu'assaran fayassirhu. Ya Allah, kalau rezeki didapatinya susah, maka dikasih gampang ya Allah. Begitu tuh sholat duha doanya dulu waktu masih muda. Seiring dengan waktu, yang di langit sudah diturunin, yang dari bumi sudah dikeluarin, yang dari jauh sudah dideketin, rezeki sudah sampai kepada kita. Maka malu kalau kita masih minta sama Allah. Terus doanya duha apa? Istighfar, ya. Diganti dengan perbanyak istighfar. Kenapa kok istighfar? Astaghfirullahaladzim, ya Allah, Engkau sudah banyak memberikan rizki kepada aku. Boleh jadi aku kurang pandai bersyukur. Ya Allah, boleh jadi rezeki yang Engkau berikan kepadaku bukan untuk kebaikan, tapi untuk maksiat dan dosa. Nah, itu cara-cara kita. Jadi kunci-kunci, pintu-pintu keberkahan langit akan dibuka oleh Allah manakala kita membiasakan mengerjakan sholat 5 waktu. Lebih-lebih dikerjakan di awal waktu, kemudian mengerjakannya dengan berjamaah. Jadi kita hidup jangan mau diatur sama kerjaan kita, ya. Kita yang harus ngatur kerjaan supaya kita tidak ketinggalan sholat. Karena biasanya orang tertinggal sholat berjamaah itu karena diatur sama kerjaan, ya. Mungkin kerjaan, mungkin kemalasan, lagi nggak kemana-mana, cuman di rumah doang, paling nonton sinetron film Cina itu di HP, ya. Begitu dengar hayya 'alas shalah, tanggung ini lagi asik, ya. Itu kan sebetulnya bukan pekerjaan, tapi menyibukkan diri.
Begitu datang sholat ya matiin, udah tinggal tuh. Segerain. Karena itu adalah miftahu kulli khairin minas sama. Kata Rasulullah, sholat itu adalah alat mendekatkan dirinya kepada Allah bagi siapa? Orang-orang yang bertakwa. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Jadikanlah sholat dan sabar itu sebagai penolongmu, ya. Dan sesungguhnya sholat dan sabar ketika kita jadikan alat penolong bagi kita, lakabiratun, itu sesuatu yang berat. Berat, kita jalaninya berat, tapi akan menjadi ringan kalau jiwa kita, hati kita sudah khusyuk, ya. Khusyuk hati, hadir qalb, menghadirkan Allah dalam hatinya, maka urusan yang lain keluar dari hatinya. Kalau kita sudah mampu menghadirkan Allah dalam hati, maka urusan dunia nomor sekian. Tapi kalau kita tidak mampu menghadirkan Allah dalam hati, maka hatinya dipenuhi dengan urusan-urusan dunia. Rugi dunia, mengeluh, menangis, sumpah serapah, marah. Giliran rugi persiapan akhirat, senyum-senyum saja, tenang-tenang saja, ya. Subuh ketinggalan sholat subuh, kesiangan sholat subuh, masih bisa tersenyum dan tertawa karena kerugiannya tidak secara materi. Tapi kalau pagi hari kehilangan duit, nggak usah 500.000, dah 200.000 aja, ya sumpah serapanya sampai sore, keselnya nggak hilang. Padahal itu kehilangan yang sedikit, karena urusan dunia sebanyak apapun itu kalau lepas dari kita namanya urusan kecil, urusan sedikit. Tapi urusan akhirat kalau ketinggalan itu adalah urusan yang besar. Masya Allah. Maka mari kita pentingkan dulu keperluan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum kita mementingkan keperluan yang lain. Wallahu a'lam bissawab. Jadi tolong ditandain, baru sampai kepada yang keenam, ya, yang ketujuh, 8, 9 dan 10. Insyaallah bila Allah kasih umur panjang, kita lanjutkan pada waktu-waktu yang akan datang. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.